Halo guys, sekarang gua mau bahas soal filter yang bisa bikin foto kalian atau video kalian lebih oke lagi. Nah, di depan gua ini udah ada produk dari Marumi dengan berbagai macam filter yang ada di depan gua, mulai dari UV, CPL, terus di sini ada Starscape, terus ada JND juga, dan ini macam-macam variannya ya, dan masih ada banyak lagi. Kenapa filter-filter lensa ini penting buat kalian yang hobi fotografi atau videografi? Nah, di sini gue akan jelasin mulai dari filter UV. Nah, ini filter UV di depan gue yang gue pegang dari Marumi. Dia untuk lensa ukuran 58 mm. Selain dia bisa menghalau debu, kotoran yang bisa nempel di lensa kalian, fungsi si filter UV ini juga cukup penting. Dia bisa menghalau atau mengurangi efek-efek flare yang akan terlihat di dalam video atau di foto kalian. Dan ini filter yang cukup basic banget di fotografi dan videografi, dan ini paling banyak digunain ya. Dia juga melindungi dari paparan sinar matahari, yang kita tahu kalau matahari itu kan ada ultravioletnya ya. Nah, untuk si filter UV ini kalian bisa lihat hasilnya seperti ini, contoh foto-fotonya ya. Nah, sekarang gue mau bahas soal filter CPL ini. Di depan gua ada Marumi. Dia sama ukuran untuk lensa 58, diameter 58. Tapi juga di sini ada filter CPL yang bentuknya bulat seperti ini. Dia nanti masuk ke adapter lagi. Nah, ini dia nanti masuk ke adapter yang seperti ini bentuknya. Nah, jadi dia masuk ke sini. Tinggal kalian pasang. Nah, nanti tinggal kalian pasang, terus tinggal dipasang di kamera. Nah, ini filter yang penting buat fotografer landscape ya biasanya, atau misalkan filmmaker yang dia syutingnya di luar ruangan yang berkaitan dengan alam. Ini penting banget nih CPL ini. Kenapa penting? Karena dia bisa menghasilkan gambar yang keren banget. Kayak misalkan langit, kita mau dapetin langit yang cerah, yang bersih, kita bisa menggunakan filter CPL ini. Atau kita misalkan syuting atau foto di tempat-tempat yang punya banyak refleksi seperti air, kaca-kaca, seperti itu, dia bisa mengurangi refleksinya. Jadi secara hasil dia bisa lebih oke. Nah, kayak contoh foto di atas ini ya. Nah, itu untuk filter CPL. Nah, selanjutnya di sini ada, di depan gue ini ada ND. Ini filter ND, dia bentuknya kotak. Nah, dia bentuknya kotak seperti ini, dia ukuran 100x100. Seperti ini, dia dari Marumi juga. Dia ND 64. Nah, fungsi ND ini dia mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa kalian. Jadi kalau misalkan kalian syuting atau foto outdoor, ini filter yang penting banget ya. Jadi kalau misalkan kalian tengah hari bolong gitu kan, mau menggunakan shutter speed yang rendah tapi nggak mau aperture-nya juga rendah atau f-stop-nya rendah, terus mau ISO-nya rendah juga, tapi kalian bingung gitu syutingnya sementara siang hari tengah bolong gitu. Filter ND ini membantu kalian ketika kalian ingin syuting di luar ruangan dengan settingan exposure yang kalian mau. Dia sebenarnya bentuknya nggak cuma kotak gini, tapi juga ada yang bulat seperti filter UV kayak gini ya. Tapi biasanya kalau misalnya kotak gini digunain untuk videographer, karena dia biasanya ditaruh lagi di holder atau dia masuk ke dalam matte box seperti itu. Jadi kalau yang kotak-kotak gini biasanya digunain oleh videographer. Sementara yang bulat-bulat gini dia digunain untuk fotografer untuk memudahkan mobilitasnya. Nah, dia punya berbagai ukuran seperti misalkan ada ND2, ada ND4, ada ND8, terus ada ND16, ada ND32, dan ini yang gue pegang sekarang ND64. Kenapa sih namanya ND64 terus kayak kelipatan gitu ya, kayak 2x2 4, 4x2 gitu
kan, 2x4 gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kayak kode itu untuk nunjukin si f-stopnya. Jadi kalau misalkan ND2 itu dia ukurannya seperti satu stop gitu. Jadi nutup satu stop. Nah semakin tinggi angkanya tinggal kalian tambahin aja kelipatannya. ND2 itu satu stop. Nah ND4 berarti dia 2 stop. ND8 berarti 3 stop. Seperti itu ND ya. Dia mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke kamera kalian. Nah tadi kita udah bahas ND. Sekarang kita punya yang namanya ya, GND ya, atau Graduate Natural Density. Bedanya apa sih sama ND? Nah kalau misalkan GND ini dia menutup cahayanya atau mengurangi intensitas cahayanya itu hanya setengah. Jadi bisa bagian atas ke bawah atau bawah ke atas, dan kiri kanan atau sebaliknya. Jadi dia hanya setengah untuk mengurangi intensitas cahaya yang diperlukan aja, bagian-bagian yang diperlukan. Misalkan kalau kalian syuting di outdoor, itu kan ketika kalian turunin exposure-nya. Nah misalkan seperti ini nih, kalian melihat foto seperti ini, yang dimana ketika exposure diturunkan, langitnya turun tapi juga objeknya ikut gelap. Nah untuk menghindari hal itu, ingin langitnya tetap gelap tapi objeknya itu tetap terang, itu kalian pakai GND filter ini. Langitnya ke reduce intensitas cahayanya tapi objeknya tetap terang, seperti ini contohnya. Nah GND juga sama, semua filter hampir sama. Dia punya yang tipe bulat seperti ini untuk ring. Bentuknya ring seperti ini, diameter di depan lensa, atau juga yang menggunakan holder. Nah ini di depan menggunakan holder dengan ukuran 100x150. Itu untuk GND. Nah di depan gue ini yang gue pegang ini adalah Marumi, sama aja isinya filter juga. Nah, yang kita punya yang advance dan basic ya. Bedanya apa sih advance dan basic? Itu dari jumlah filternya aja sebenarnya. Kalau misalkan yang advance kita dapat lebih banyak filter, sementara yang basic ya untuk ukuran-ukuran yang basic aja. Tapi isinya kurang lebih dia punya CPL, lens protector, dan juga ND. Ya. Nah ini dua ini isinya sama aja seperti yang tadi gue jelasin. Nah sekarang kita ke filter Starscape. Ya ini filter yang umum di astrofotografi atau fotografer yang fokusnya ke bintang, ke mengambil gambar kayak galaksi, kayak gitu-gitu, Milky Way ya. Nah si Starscape ini fungsinya dia sebenarnya hampir mirip-mirip sama ND, tapi kalau ND kan biasanya kita pakai di siang hari, tapi kalau Starscape ini kita pakai di malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi polusi cahaya di perkotaan ya, terutama di kota-kota besar. Seperti ini, misalkan kalian punya gambar yang seperti ini. Nah itu, jadi fungsinya si Starscape ini adalah untuk mengurangi intensitas polusi cahaya, terutama untuk di tempat-tempat yang memiliki polusi cahaya yang cukup tinggi, misalkan di kota-kota besar. Nah ini untuk si Starscape ini. Oke, itu aja penjelasan kali ini tentang fungsi-fungsi filter yang ada di depan gua, mulai dari UV, CPL, ND, GND, dan juga Starscape. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk tahu lebih banyak soal fotografi dan videografi, kalian bisa langsung aja follow media sosialnya Bintang Mas.